Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aufa Nurzahwa, absen keempat. Halo, perkenalkan nama saya Wijah Triswana, absen kelima. Halo, perkenalkan nama saya Cepi Permana, nomor absen ke-6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia, yaitu organisasi Putra. Yuk, simak video selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pengertian organisasi Putra. Putra yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang merupakan suatu organisasi dibentuk oleh pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943. Organisasi ini dipimpin oleh 4 tokoh yang disebut 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Yang kedua yaitu ada latar belakang dari organisasi Putra. Nah, jadi yang melatar belakangi gerakan Putra ini yaitu organisasi Putra berhubungan dengan BPUPKI dan kemerdekaan, karena gerakan Putra dan BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang, dan orang-orang yang ada di BPUPKI adalah orang-orang yang ada di gerakan Putra, tetapi hubungannya tidak resmi. Soalnya kalau hubungannya resmi, nanti akhirnya Jepang bakalan tahu rencana pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, waktu Jepang masuk ke Indonesia itu disambut baik oleh rakyat Indonesia, sampai akhirnya Jepang bisa dikatakan makin kesini makin seenaknya. Bahkan Jepang ngelarang rakyat Indonesia ngibarin bendera merah putih, dan juga yang paling tidak mengenakan lagi, lagu kebangsaan Indonesia diganti menjadi lagu Kimigayo, mungkin lagu kebangsaan Jepang, tapi emang sejahat itu. Padahal tujuan dibentuknya Putra yaitu untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Organisasi ini bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat Indonesia guna membantu Jepang berperang melawan sekutu. Putra dibentuk sebagai pengganti dari gerakan 3A, tetapi dibubarkan karena dianggap tidak efektif pada 28 Januari 2023. Tetapi sejahat-jahatnya Jepang, organisasi Putra bisa berkembang pesat karena dalam tempo singkat Putra berkembangnya sampai ke daerah-daerah. Yang ketiga, struktur organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat hingga pimpinan daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatnya, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Selanjutnya yaitu kebijakan organisasi Putra. Yang pertama yaitu menggerakkan tenaga rakyat untuk membantu Jepang dalam aksi militernya. Yang kedua, membujuk kaum nasionalis dan intelektual agar menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada pemerintah Jepang. Nah, ada juga logo dari organisasi Putra, yaitu tapak suci, yang mengandung arti bertekad bulat mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan abadi. Selanjutnya ada dampak positif dari organisasi Putra. Yang pertama yaitu sebagai bentuk peningkatan kekuatan militer negara Indonesia. Yang kedua, mengajarkan militer lebih dalam kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, membantu masyarakat pribumi keluar dari kesengsaraan siksaan Belanda.
Dan yang terakhir yaitu ada dampak negatif dari organisasi putra, yaitu merugikan Jepang karena organisasi putra merupakan senjata yang akan mengalahkan tuannya. Sekali lagi, jawabnya haruslah aku